Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marek Yonata, NPM A1H020021, kelas 1A. Judul makalah Popper Falsificationis Heuristik C. Minglam. Apakah heuristik falsificationis Popper adalah sumber bermanfaat untuk mengembangkan berpikir kritis? Dengan dosen pengampu Dr. Ani Suprapti Kartiwi, SE, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan teori menurut Popper 1989. Menurut Popper 1989, kritik selalu terdiri dari menunjukkan beberapa kontradiksi dalam teori yang dikritik atau antara teori dan teori lain yang kita punya alasan untuk menerima, atau antara teori dan pernyataan fakta tertentu. Penalaran logis dedukatif disarankan sebagai metode kritik. Hanya dengan penalaran dedukatif murni ini kita dapat menemukan apa teori kita secara sederhana, dan dengan demikian di mana kontradiksi terletak. Yang kedua, Popper 1989 mengkritik esensialisme sebagai obscurantist. Popper 1989 mengkritik esensialisme sebagai obscurantist dalam pengertian bahwa hal itu mencegah pernyataan yang bermanfaat atau kritik lebih lanjut untuk diangkat. Dia atau Ibid juga mengutuk pandangan instrumentalis teori sebagai alat untuk prediksi karena menekankan aplikasi tetapi mengabaikan pemalsuan atau kritik untuk tujuan instrumental dari aplikasi praktis. Sebuah teori dapat terus digunakan dalam batasan penerapannya. Yang ketiga, peran guru dalam merongrong kekuatan dan penyebaran bias. Pertama, para guru sendiri harus menyadari bias konfirmasi, pervasiveness, dan berbagai samaran yang muncul. Kesadaran seperti itu dapat membantu siswa untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan tentang masalah penting dan lebih terbuka terhadap pendapat yang berbeda dari mereka sendiri. Menimbang lebih lagi bahwa bias konfirmasi sebagian dikaitkan dengan kecenderungan orang untuk mempertimbangkan hanya satu hipotesis pada satu waktu. Guru harus mendorong siswanya untuk memikirkan beberapa hipotesis alternatif secara bersamaan dalam upaya menjelaskan suatu fenomena. Yang keempat, sebutkan dua faktor kontribusi dalam memunculkan disconfirmation. Di sini, dua faktor kontribusi dalam penggunaan yang lebih tinggi dari diskonfirmasi, penalaran kolaboratif, dan normativitas yang lebih rendah perlu diperhatikan jika strategi dikonfirmasi dipromosikan di kelas. Untuk menggambarkan bagaimana proses kelompok sering memfasilitasi disconfirmation, kata Guerman et al. Yang kelima, batasan disconfirmation. Disconfirmation tampaknya bagaimanapun tidak menjadi strategi yang efektif secara universal untuk memecahkan masalah penalaran. Hal ini dibuktikan oleh beberapa studi 246, Gorman dan Gorman 1984, Gorman dan Gorman 1987 yang menunjukkan bahwa itu tidak bekerja pada aturan yang sangat umum atau lebih sulit, seperti tidak ada dua angka bisa menjadi sama. Disconfirmation tampaknya terlebih lagi juga tidak mandiri, karena terkadang kegunaannya bergantung pada konfirmasi dalam dua pengertian. Yang keenam, strategi tes positif menurut paradoks. Strategi tes positif adalah satu-satunya strategi yang dapat mengungkapkan pemalsuan konklusif. Bahkan tes negatif tidak dapat melakukan ketika aturan yang dihipotesiskan, misalnya meningkatkan sebesar 2, mengelilingi aturan yang benar atau miss angka genap. Dengan demikian, kami dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk menilai efektivitas strategi konfirmasi atau pengujian positif jika tidak ada informasi tentang sifat tugas yang ada.